Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan kembali kepada ibu sekalian bahwa saat ini kita sudah berada di bulan apa? Saya pikir akan menyebutkan September. Biasanya langsung September paling gampang, karena momennya pengajian ya berarti kita bulan Hijriah, di bulan Rabiul Awal yang kita kenal biasanya dengan bulan Maulid, atau di beberapa daerah mungkin ada penamaan bulan yang berbeda, tapi semuanya mengarah kepada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana-mana sudah ada peringatan Maulid ya. Sudah ada kegiatan-kegiatan. Bahkan di 2 Jumat yang lalu pun saya khutbah di salah satu masjid, itu panitia berpesan khusus untuk membahas tentang Maulid. Artinya kecenderungan kaum muslimin, minat kaum muslimin untuk merayakan Maulid ini begitu besar. Ya, begitu besar di mana-mana sampai besar-besaran ya. Ada yang kadang-kadang kegiatan pembangunan masjid ditunda untuk Maulid dulu katanya. Ada yang kadang-kadang nyari sumbangan dapatnya lebih besar dibanding sumbangan masjid untuk kegiatan Maulid. Itu bagus. Itu adalah sesuatu yang positif, yang berarti ada kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kecintaan itu akan dibalas oleh beliau nanti di yaumil qiyamah, yang salah satunya kita berpotensi untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu penting, jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena kita tidak tahu sepanjang kehidupan kita, sejak akil baligh sampai wafat. Nih kita garis bawah ya Bu ya. Jadi dosa dan pahala, catatan amal-amal yang melekat pada diri manusia itu dimulainya sejak akil baligh sampai kapan? Sampai nafas sudah di tenggorokan, jadi sampai meninggal. Ya, bagaimana sebelum akil balik? Jadi manusia ini ada klasifikasinya di dalam proses pelaksanaan ajaran agama, termasuk di dalam proses pendidikannya. Ada anak-anak yang usia dari 0 baru lahir ya sampai 6 tahun. Itu kalau di dalam sebuah kitab, salah satu kitab itu judulnya Tarbiyatul Aulad, pendidikan untuk anak-anak, itu diistilahkan ya, diibaratkan seperti raja, kal malik. Anak saya yang paling kecil tuh Najmi itu jadi raja, dia jadi ratu, mau apa aja nggak ada yang berani ngelarang, dan memang tidak boleh dilarang ya, tidak boleh dilarang. Kalau anak-anak sekecil itu sudah dilarang-larang, sudah sering dimarahin, sudah sering diperlakukan yang tidak baik, sudah sering mendapatkan bentakan, maka akan ada sebagian otaknya yang tereduksi, sebagian otaknya yang hilang. Ya, maka kalau kita punya anak kecil atau punya cucu umur segitu, biarin aja, mau ngapain aja terserah. Kita diminta oleh Rasul hanya sebagai hamba, sebagai dialah bosnya, kita sebagai hambanya. Dia mau begini silahkan, dia mau teriak-teriak silahkan, mau guling-guling silahkan, mau lari-larian silahkan.
yang penting kita atur saja. Biar apa? Biar nggak kebablasan, biar nggak mengganggu orang lain. Tapi jangan terlalu banyak dibatasi, karena nanti dia akan kehilangan sebagian masa kecilnya. Nanti kalau gede masih kayak anak kecil. Kenapa? Nah, waktu kecilnya dialang-alangin mulu. Mau main ini nggak boleh, mau main itu nggak boleh, mau itu nggak boleh, ya kan? Biarkan. Karena pada usia itu dia belum ada dosa, belum ada pahala. Kalau dia berbuat baik, maka orang tuanya yang mendapatkan. Kalau dia berbuat tidak baik, maka Allah mengampuni dosanya, ya kan? Jadi biarin aja. Makanya kalau anak saya itu mau ngapain aja suka-suka dah, ya kan? Asal tidak kebablasan. Tapi kalau diarahkan yang benar, wih, anak segitu itu lagi di golden age-nya, di usia-usia emasnya, ngapal apa aja cepat. Ajarin surat Al-Ikhlas apa, An-Nas apa, pokoknya sampai surat-surat yang agak susah itu juga cepat apa, walaupun nggak bisa baca, bisa ngapal karena lagi baik-baiknya. Itu usia segitu. Jadi kalau kita punya anak atau cucu usia segitu, biarkan saja. Kemudian setelah masuk usia 6 tahun ke atas sampai umur 12 tahun, maka sudah berubah. Kata Rasul, ajarkan anakmu di usia 7 tahun untuk sholat, ya kan? Jadi usia 7 tahun sudah disuruh sholat. Dan ketika dia memasuki usia 10 tahun, maka kalau dia tidak sholat, maka beri sanksi. Sanksinya apa? Apakah dikasih penegasan atau sanksi apa-apa? Silahkan. Setiap keluarga punya kebijakan sendiri. Itulah yang sedang kita mulai, bahwa anak-anak di usia 10 tahun sampai 12 tahun itu biasanya fase memasuki akil balik. Sekarang anak perempuan lebih cepat kadang-kadang, ya, umur 10, umur 11 sudah pada akil balik. Anak laki-laki susah dideteksi. Kalau perempuan kan akil baliknya gampang. Kalau dia sudah menstruasi, berarti dia langsung semua kewajiban Islam melekat pada dia. Maka di sini peran ibunya nih. Kalau di umur 0 sampai 6 itu sebenarnya lebih banyak peran bapaknya. Maka jangan heran kalau anak saya lebih dekat anak saya, ya kan? Karena itu peran bapaknya. Usia 0 sampai 6 tahun. Tapi begitu sudah 6 tahun ke sana, anak perempuan mesti dibimbing, karena dia memasuki fase akil balik. Yang mengerti tentang menstruasi atau apa siapa? Masa bapaknya, ya kan? Kalau anak laki-laki ke bapaknya diajarkan sholat. Makanya saya agak kurang setuju kalau ada anak-anak kecil di masjid kemudian kok mungkin dia menjadi tidak kerasan karena mungkin dikerasin atau apa. Sebaiknya jangan, biarkan saja. Toh tinggal kita atur, oh anak kecil di belakang. Nanti kalau mereka di usia segitu yang seharusnya sudah mulai sholat, bahkan kata Rasul, jika usia 10 tahun tidak sholat dipukul bukan untuk menyakiti, ya, untuk menegaskan bahwa kewajiban itu penting. Nanti dia jadi malas. Kenapa? Malas, gue mau ke masjid suka dimarah-marahin. Jangan, biarin aja. Jadi belakang ini. Pernah satu waktu Rasulullah, ini karena kita nanti akan mengekstrak akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu ada yang dikatakan, ada yang dilakukan. Jadi ada yang bersifat qauliyah, diomongkan. Ada yang amaliyah, dijalankan. Ada pernah satu waktu, ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu lagi sholat di situ tuh, imam. Jamaahnya penuh. Tiba-tiba Rasulullah lama sekali sujudnya. Bingung kan jamaahnya. Habis itu nanya, ya Rasul, tadi kenapa lama sekali sujudnya? Udah pegel nih kaki nih. Bahasa kitanya, ya, karena nggak biasa. Apakah sedang dapat wahyu? Enggak.
Apakah sedang dapat apa? Enggak. Tadi itu waktu kita sedang sholat, itu cucu saya, kata Rasul, Hasan dan Husain yang umurnya masih kecil, itu naik ke punggung di sini. Sering kan begitu ya, kalau kita sholat di rumah tiba-tiba kita naik ke punggung kita, kan punggung kita ngebasin, kan enggak juga kan? Ya biarin aja sampai dia puas baru kita angkat. Ya Rasul juga begitu. Sampai Hasan Husain ini main di punggung kakeknya sampai puas, sampai pergi, baru Rasul bangun untuk melanjutkan sholat. Ternyata ditanya, kenapa? Tadi Hasan dan Husain bermain di punggung saya. Kalau saya bangun dia bisa terjatuh dan dia bisa merasa kecewa karena dia tidak puas bermain. Aku biarkan saja dia selesai bermain, baru kita lanjutkan sholat. Itu saking penghormatan terhadap anak-anak. Jangan anak-anak kecil, wow kamu, ya kan? Nggak bisa. Nanti kalau udah gede baru digituin, udah bisa mikir. Anak kecil digituin lari, besok gitu lagi. Yang ada adalah kasih tempat, kasih apa? Butuh mainan karena energinya besar, kasih mainan. Bikinkan sesuatu yang membuat dia bisa berekspresi secara bebas. Jangan itu. Tapi begitu dia masuk mendekati akil balik, sudah mulai dia dibiasakan untuk melaksanakan ibadah. Sampai usia 12 tahun kira-kira. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang ada di luar, kalau mendapati anaknya di usia-usia segitu, kalau perempuan, bagusnya ibunya terus mendampingi, karena proses transisi menuju akil balik itu bukan hanya sekedar menstruasi, tapi psikologinya dipersiapkan. Sama laki-laki juga begitu. Cuma laki-laki susah. Kamu udah akil balik belum? Kan susah ya. Kalau di kampung itu dulu, kampung saya, anak sunat itu kira-kira di usia 11 tahun sampai 12 tahun baru sunat. Itu pertanda orang mau akil balik, sehingga kalau sunat berarti sudah dianggap akil balik. Lah sekarang anak 1 SD sunat, anak TK sunat, anak 2 SD sunat, di sini kan. Terus kapan akil baliknya? Kalau di dalam fikih, akil balik itu ketika seorang anak laki-laki sudah bermimpi seperti orang dewasa. Terus tahunya gimana? Kan malu ditanya. Ya kan? Disitulah komunikasinya perlu. Kita pakai batasan kira-kira laki-laki itu akil baliknya antara 11 sampai 12 tahun. Di situ peran orang tua sebagai apa? Sebagai mitra yang apa? Dia sebagai pendamping saja. Jadi nanti dia kalau sudah di atas 12 tahun dia mendampingi, tapi antara 6 sampai 12 tahun dia sebagai komandannya, dia mesti tegas. Kamu harus sholat, kamu harus sekolah, kamu harus les, kamu harus ini, mesti ditegesin. Jadi diistilahkan kaljundi, seperti tentara. Jadi pendidikan tegas itu, ibu sekalian, dimulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun. Kalau di usia itu kita biarkan los dia, mau main HP seenaknya, mau nonton TV seenaknya, yakinlah itu akan terbawa sampai besar. Saat itu mesti dibatasi. Tapi setelah usia 12 tahun kita sudah berubah lagi. Dia sudah SMP, nggak mau diatur-atur. Kita jadi kalwazir, seperti perdana menteri yang selalu mendampingi kemana presiden atau raja pergi. Dampingin. Anak segitu belum bisa memutuskan apapun. Kalau nggak sanggup, taruh di pesantren. Nah, selesai. Sudah apa? Sudah ada gurunya, sudah ada ustadznya. Kita sendiri kan nggak bisa berdampingin. Baru sampai usia 18 tahun sudah dianggap dewasa, silahkan dia memutuskan untuk menjalani kehidupannya. Disitulah dalam beragama diatur begitu, ya, diatur begitu. Sehingga kita kalau memahami ilmunya, ngedidik anak nggak susah-susah amat. Kalau sering ada, oh, anak saya kok bandel sekali, anak saya kok susah belajar,
Ya mungkin sejak awal kita tidak terapkan cara mendidik seperti pendidikan cara Rasulullah. Sejak awal, ya kan? Oke lah, sudah terlanjur ya, sudah terlanjur. Sekarang kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana mendekati, itulah yang tadi saya sebut, menggunakan kekuatan lintas alam. Ini kalau punya Bapak Ibu sekalian, anaknya sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, kok susah diajak sholat, susah diajak ngaji, susah diajak ibadah, hobinya main terus, dinasihatin lebih galak dia, bener nggak? Dinasihatin, mama ini cerewet bener, kayak anak zaman dulu aja, bener ya? Nah, saya sampaikan kepada ibu sekalian, siapakah yang membolak-balikan hati? Satu masa Rasulullah itu merasa sangat tertekan karena jumlah sahabat itu sangat sedikit, tokoh-tokoh itu justru memusuhi semua. Orang-orang seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan para jawara-jawara yang ada di Mekah sana semua memusuhi Rasul. Apakah Rasul menangkap mereka? Woi, kamu jadi Islam? Gak bisa. Orang mereka lebih galak, mereka lebih kuat. Apa yang dikatakan Rasul? Berdoa. Rasul mendoakan Umar bin Khattab. Rasul mendoakan Khalid bin Walid, mendoakan para orang-orang kafir pada masanya agar dia menerima hidayah. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat bagaimana Umar bin Khattab dibalikkan hatinya, ya kan? Dari yang sangat-sangat benci kepada Islam, justru 180 derajat menjadi sangat cinta kepada Islam. Bagaimana Khalid bin Walid yang dulu banyak membunuh pasukan-pasukan Islam, akhirnya berbalik menjadi Muslim dan banyak berjuang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu kekuatan apa? Doa. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mendapati anaknya bandel-bandel, perlakukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, nggak usah galak-galakan. Terutama sampaikan kepada bapak-bapaknya, anak muda umur 18 tahun diomelin, kita diomelin balik, tau gak? Betul ya? Kalau enggak pergi dia enggak balik-balik. Apa yang kita lakukan? Tadi malam saya bahas bagaimana keterkaitan antara satu alam dengan alam yang lain, termasuk alam dunia dengan alam arwah, alam di mana asal muasal manusia diciptakan, alam di mana Allah Subhanahu wa taala ada memproses sesuatu di sana. Sampaikan permohonan kita. Ya Allah, kita berdoa, berikanlah kesabaran, berikanlah kebaikan, berikanlah kelembutan hati anakku, kembalikanlah kepada jalan yang benar, balikkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau kita sebutkan namanya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubi, siapa? Ahmad misalnya, ya kan, fi dinik. Insya Allah pelan namun pasti, biarlah Allah yang bekerja, ya, membalikkan hatinya. Kalau kita pakai ancaman, pokoknya kamu kalau tidak beres kuliahnya, nanti kita nggak kasih uang jajan, nggak apa-apa, dia bisa ngojek, benar ya? Bisa ngojek, bisa apa, kerja apa? Pokoknya kamu kalau nanti apa tidak berhenti merokok misalnya, kamu nggak mau kasih uang, nggak apa-apa, dia cari sendiri. Tapi kalau kita kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibu-ibu, doa ibu-ibu ini kan 3 kali lebih manjur dibanding doa bapaknya. Ya kan? Kadang-kadang ibunya malas sih berdoa, yang ada ngomel-ngomel. Jadi apa yang diomelin
jadi terbukti kamu sih nggak begini, kamu sih nggak begini, kamu sih nggak begini, jadi bukti beneran Bu. Ya, tapi kalau kita doakan, ya Allah, setiap malam kita berdoa seperti Rasul mendoakan cucu-cucunya, seperti Rasul mendoakan sahabat-sahabatnya, itu luar biasa. Ya, jadi ini adalah brainstorming. Bagaimana kita menata sesuatu yang kecil-kecil yang sering kita lupakan karena mikirin yang besar-besar. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu lupa kita. Kalau orang-orang tua dulu ibu saya itu paling senang. Ibu saya itu nggak sekolah. Ibu saya itu mungkin SD kali ya, sekolahnya nggak lulus. Bapak saya cuma lulusan pesantren, nggak pernah sekolah formal. Tapi setiap kami dulu mau ujian, itu beliau pasti puasa sunnah dan sholat malam, tidak putus-putus mendoakan anak-anaknya. Tapi alhamdulillah sih anaknya sekolah bener semua sih. Anaknya pada bener-bener sekolahnya sampai pada jenjang yang cukup lah. Kenapa? Bukan karena kami yang bisa, bukan karena anaknya yang pintar, mungkin pintar sedikit lah, tapi karena doa dan ikhtiar orang tuanya yang begitu baik sehingga anak-anaknya bisa lancar di dalam pendidikan dan kehidupannya. Hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua pengajaran penting dengan diutusnya Rasulullah SAW. Pertama adalah pembelajaran tentang akidah Islamiyah. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Ini penting. Jangan kita kemudian maulid itu cuma sekedar sholawatan doang. Sholawatnya bagus Bu ya, sholawatnya itu bagus. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Pertama tadi akidah Islamiyah. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Kita akan mulai dengan akidah Islamiyah. Ya, kita ikut akidah Islamiyah ya. Jadi ketika zaman sebelum turunnya Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, pada usia berapa Bu? Rasulullah diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi 40 tahun, bukan dari kecil udah jadi Rasul, bukan. 40 tahun. Selama umur 1 sampai 40 tahun, apa yang dilakukan? Ya sama seperti kita. Ya main di lapangan, ya kan, waktu kecil ya. Ya mungkin main bola kalau dulu udah ada, dulu belum ada bola kali ya. Ya mancing, ya mengembala kambing, mengembala sapi, ya berdagang, ya sama seperti manusia biasa. Cuma memang tanda-tanda kenabiannya sudah terlihat sejak sebelum lahir. Ya, sejak sebelum lahir itu sudah ada tanda-tanda kenabiannya. Itu adalah khusus. Maka ketika Muhammad waktu itu belum jadi nabi, ya, diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Dari Makkah ke Syam itu perjalanannya cukup jauh ya. Cukup jauh, mungkin kalau sekarang dengan pesawat cukup 2 jam. Tapi kalau mobil bisa sehari semalam. Kalau dulu pakai onta bisa berhari-hari, ya, berhari-hari. Nah, di dalam perjalanan itu ada yang melihat, ini kok setiap rombongan itu lewat, kok ada awan di atasnya. Kan padang pasir panas bener kan? Kok ada awan? Dia pindah, awannya ikut. Dia pindah, awannya ikut, ya kan? Apa ini? Sampai di negeri Syam ada seorang pendeta Nasrani yang juga memahami tentang akan turunnya seorang nabi,
dia mulai merasa ada yang aneh nih dengan anak ini. Setiap lewat awalnya ngikutin, tapi kalau dia diam awalnya diam. Orang lain yang pergi nggak ikut, ya kan? Awalnya ada dia. Dia bilang ini tanda-tanda kenabian. Maka kemudian dia bertanya kepada Abu Thalib pamannya, apakah anak ini berasal dari keluarga tidak mampu? Iya. Apakah ini orang tuanya seperti ini? Iya. Bla bla bla. Jadi semua parameter kenabian dapat. Tapi yang paling kelihatan, apakah ada tanda seperti ini di belakangnya? Bukan. Iya. Yang itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Makanya kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku nabi palsu, buka aja, ada nggak? Kayak tompel, ya, kayak tompel. Jadi orang pilihan yang akan menjadi nabi itu punya stempel khusus di punggungnya. Nggak semua orang punya. Tiba-tiba ngaku dari bedahan ada nabi. Bayangin aja jalurnya dari mana coba? Jalur nabi itu punya jalur sejak zaman Nabi Adam sampai ke bawah, sampai Nabi Ibrahim sampai ke bawah itu ada jalurnya. Nggak tiba-tiba lahir di bedahan atau di gunung-gunung. Itu adalah pengacau-pengacau agama saja. Karena dia ada tanda-tanda kenabian belakang sini. Begitu Buhairah nama pendetanya buka, ini nabi, langsung disuruh pulang. Kenapa? Karena di negeri Syam banyak orang-orang Yahudi yang sangat membenci kalau ada nabi baru yang dianggap bisa untuk menggeser keyakinan mereka. Nah, disuruh pulang. Itu tanda-tanda kenabian. Maka begitu kemudian usianya sudah cukup sampai usia 40 tahun, mulailah beliau berdakwah. Apa yang ditanamkan? Yang ditanamkan itu cuma satu saja. Apa? Ya, yang ditanamkan cuma ya ayuhan nas anta budallah wa la tusyrika bihi. Hai manusia, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Ini ajaran pertama, akidah Islamiyah. 11 tahun ngajarin kayak gini. Nggak cuma sehari, nggak cuma sekali. 11 tahun tuh ngajarin itu. Bayangkan orang kafir Quraisy itu kerjaannya apa? Kerjaannya bikin patung, disembah, taruh di Ka'bah. Kerjaannya bikin kue, jadikan patung, disembah, terus dimakan. Saking jahiliyahnya. Ya, begitu muncul ajaran tidak boleh itu, hanya menyembah Allah dan tidak boleh ada sekutu-sekutu yang lain, tidak boleh ada yang disamakan, tidak boleh ada yang lebih dihormati. Woi, marah semua mereka kan. 11 tahun cuma dapat berapa orang pengikut, bayangin aja. Kalau sekarang nih ada seorang ustadz buka pesantren, 11 tahun yang ngaji cuma 11 orang, wah, kagak jadi dah, bubar. Tapi Rasulullah begitu bersabar ya, buka pengajian 1 tahun, yang ngikut cuma ponakannya, istrinya, pamannya aja nggak mau. Semua pamannya memusuhi, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib pamannya sendiri tak mau. Walaupun tidak memusuhi tapi tidak mau ikut. Tapi paman yang lain, emang siapa lu Muhammad? Lu lahir kemarin sore udah ngajarin gua tentang ketuhanan, nggak mau, bahkan memusuhi. Ya kan? Itulah ajaran pertama yang diajarkan Rasul. Itu yang harus kita pegang pertama. Menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan yang lain. Sekarang, zaman sekarang kita menyembah Allah kan? Betul ya Bu? Ngeri kalau ada yang nggak menyembah Allah nih, ya kan? Menyembah Allah semua kan? Tapi yang kedua, apakah betul kita tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain? Tes aja. Ibu lagi nonton ini drama Korea, terus azan, ibu kira-kira wudhu, sholat, matiin drama Koreanya,
terus lanjutin habis sholat nggak apa-apa, atau dihabiskan dramanya. Ayo. Lanjutkan drama Koreanya. Ya itu, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah, padahal pada para sahabat itu begitu turun surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini berlaku bukan hanya sholat Jumat ya, seluruh sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu panggilan sholat, maka bergegaslah, tinggalkan semua urusan-urusan yang lain. Nah sekarang kalau kita nonton drakor dulu, kira-kira sesuai nggak dengan yang tadi? Tahu sholat itu berapa lama sih Bu? 5 menit? 10 menit itu udah lama. Sama wudhunya 15 menit dah. Drakornya berapa? 30 menit. Nonton bola berapa? 2 kali 45 menit. Tapi kalau saya perhatikan grup WA, di grup warga atau grup masjid, ada pertandingan bola jam 3 sampai jam 4 pagi, WA-nya aktif semua. Gol. Tapi gila nggak ada bola, nggak ada yang aktif. Saya share sahur, nggak ada yang nyaut. Saya share Qiyamulail, nggak ada yang nyaut. Paling satu Pak Sonat suka nyaut. Yang lain masih tidur semua. Tapi giliran aja bola, ramai. Itu apa yang diperjuangkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan yang lain, itu banyak yang kita langgar. Apakah itu salah? Tidak. Selama masih sholat, masih apa, masih bagus lah. Tapi mungkin kita sudah saatnya harus lebih peduli kepada hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Itu ya. Itu hal sederhana, nggak usah ribet-ribet. Sholat kita aja ukurannya. Atau yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering begitu kan, kita lebih memilih mana. Ini ada ajakan jalan-jalan, ini jalan-jalan ke salah satu kafe, satu grup, tapi ini di masjid ada peringatan maulid nih, kira-kira menang mana nih? Ayo, kalau ada acara jalan-jalan kayak gitu, heboh, 1 juta gampang, 1 juta kecil. Kalau nggak punya duit gesek, betul? Tapi ada peringatan maulid, Bu, sumbang kisah 1 bungkus saja bisa pesan di tempat Pak Robi atau tempat Pak Pur. Ngantornya lama, nggak respon di grup. Padahal cuma 25.000 1 bungkus. Itu pertanda memang kita masih lemah akidahnya. Kita masih lebih banyak berpihak untuk urusan-urusan duniawi ya. Sementara urusan akhirat itu yang nanti sebenarnya akan menjadi bekal kita di jangka panjang. Dimulai dari akidah kita yang harus direparasi. Ya Bu ya, harus direparasi. Kalau kita bikin skala prioritas, ya kalau misalkan jalan-jalan penting dong, jalan-jalan bisa nggak penting. Tapi giliran ada ini, ya kita timbang-timbang, ya udah deh, saya ikut jalan-jalan di masjid ada pengajian, nggak apa-apa, tapi saya nyumbang ya. Kan gitu ya, kalau kita mau jaga keseimbangan ya, kadang-kadang pura-pura nggak dengar aja. Bagaimana kita kemudian mau mendapatkan derajat yang tinggi seperti para sahabat yang ada jaminan masuk surga? Orang kita sahabat ini Bu, begitu ada pengumuman dari Rasul bahwa kita akan diserang oleh orang kafir, siapa yang mau mendaftarkan diri berjihad, semua baris. Saya. Kalau kita ada lagi sibuk, ada urusan kantor, betul ya? Nah,
maka kita tidak bisa sampai derajat seperti mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ajaran pertama Rasulullah adalah akidah Islamiyah, ayo kita benerin dulu nih akidah kita. Bagaimana kita memegang satu kalimat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan dengan yang lain. Yang kita bisa baca secara lebih jelas, baca aja surat Al-Ikhlas yang biasa kita hafalkan. Anak TK aja hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sederhana. Katakan bahwa Allah itu satu, berarti tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diimani, tidak ada yang harus didahulukan kecuali urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu sudah bertentangan, sesuatu yang sudah tidak sesuai, sesuatu yang menjauhkan kita dari ketundukan kepada Allah, tinggalkan. Insya Allah selamat hidup kita. Ya, nggak usah kaya, secukupnya aja. Kalau lagi ada cukup, kalau lagi butuh ada, gitu ya. Nah, itu aja. Yang kedua, Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung, bermohon, bersandar. Tadi sudah saya katakan, lihat anaknya bandel, malas belajar, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anakku sedang kuliah, tapi kok nggak lulus-lulus. Coba ya Allah, bukakan hatinya, mudahkan pikirannya, fokuskan perhatiannya agar dia bisa segera lulus kuliah. Itu kan bagian dari kita mengimplementasikan kalimat Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya kita memohon pertolongan. Masalah apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita kembalikan kepada yang punya kita. Kita kembalikan kepada yang mencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hutang, udah kesana kemari nggak lunas-lunas juga, minta kepada si pemberi rezeki. Usaha nggak maju-maju, minta ke pemberi rezeki. Ya kan? Lagi sakit, lagi banyak masalah, jangan kesana kemari ke orang pinter sana, orang pinter sini, konsultasi sana, konsultasi sini. Datang ke masjid, sholat duha, sholat berjamaah, berzikir, baca Quran, minta. Insya Allah dia yang punya solusi. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila engkau sakit, maka sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah obat yang paling baik. Ya Bu ya, itu akidah. Jangan bergeser. Ini ukuran akidah ini, ukuran bahwa kalau akidah ini bergeser, yang lainnya lewat. Tapi kalau akidah ini tidak bergeser, insya Allah walaupun kita masih salah-salah, sholatnya mungkin belum sempurna, selama akidah kita tidak bergeser, insya Allah kita akan selamat. Paling mampir neraka sebentar. Enak gak Bu ya? Gak apa-apa, mampir sebentar daripada gak sama sekali. Tapi kalau sebanyak apapun ibadah kita lakukan, sebanyak apapun amal soleh kita lakukan, akidah kita bergeser, tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Nggak ada artinya. Kan yang penting tahu akidah, ya kan? Akidah. Ada satu kisah, ada orang kafir
Yang kehidupannya penuh dengan maksiat, kehidupannya penuh dengan dosa dan lain sebagainya, sampai satu titik dia sadar, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat sholat, belum sempat ibadah, ternyata umurnya tidak panjang. Apa yang terjadi? Ketika dia bertobat, semua dosanya diampuni dan dia diberikan ruang untuk masuk ke surga. Akidahnya yang benar. Makanya wajar kalau Rasulullah itu belasan tahun sampai 11 tahun hanya mengajarkan akidah. Kita nggak bergeser, kita nggak takut, aduh nanti suaminya misalnya di kantor, masuk ke posisi basah nih, ketemu bos-bos, dapat ini, dapat itu. Ibu-ibu mesti jadi kontrol. Pak, ini tiba-tiba dapat Pajero tuh dari mana? Gajinya kan cuma 50 juta sebulan. Terus kemudian tiba 50 juta udah buat sekolah anak segala macamnya 49 juta. Tinggal 1 juta. Kok tiba-tiba punya Pajero baru? Dari mana? Oh, dari bos ini, bos ini, bos ini. Ingatkan. Ingatkan. Ya kan? Karena itu semua tidak ada gunanya kalau kemudian menggeser akidah kita, menggeser keyakinan kita, yang nanti semua akan ditinggalkan dan tinggal kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya kan? Diingatkan, karena kuncinya ada di keluarganya. Kalau keluarganya itu makan nasi cukup, nasi padang cukup, warteg cukup, suaminya juga anteng-anteng saja, nggak aneh-aneh kan? Tapi kalau tuntutan ini, tuntutan itu, sampai akidah bergeser, siapa yang kena dosanya? Seluruh keluarga yang menikmati. Maka ya dijagalah keluarganya. Sudah diingatkan, Pak, kerja yang benar, dapat awalnya halal, gajinya berapa, ya itulah haknya. Kalau bisnis untungnya berapa, ya itulah haknya. Jangan mengambil sesuatu yang lain. Jadi ini menjadi patokan kita ya. Nasihatkan, apa definisi orang yang bergeser akidahnya, yang salah satunya mohon maaf ya, para koruptor itu akidahnya udah hilang. Kenapa kata Rasulullah, Pak? Man istakmalnahu ala amalin. Barang siapa yang menerima sebuah pekerjaan, farazaqnahu rizqan, dia mensepakati upahnya, fama akhadha ba'da dzalika fa huwa khululun. Barang siapa yang ngambil yang lain atau dia tidak kerjakan itu sesuai dengan kesepakatan, dia disebut korupsi. Dan korupsi ini berat. Ar-rashi wal murtashi kulluhuma finnar. Si koruptor atau yang memberikan peluang untuk terjadinya korupsi, dua-duanya masuk neraka. Ini penting, ibu-ibu ngaji itu penting. Bawa pulang ke rumah, ngobrol lah sama anaknya, sama bapaknya. Bapak hati-hatilah di kantor, bawa rezeki yang halal, bawa ke rumah. Insya Allah anak sehat, istri sehat, keluarga sehat. Penting ya. Itu lebih enak dibanding hidup bermewah-mewah dari hasil yang tidak benar. Itu akidah kita tidak bergeser. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, yang berkuasa, yang mengatur alam semesta, yang mengatur kehidupan manusia, yang mencatat amal baik amal buruk, yang akan memberikan balasan. Allahu Somad, Allah satu-satunya tempat kita bergantung, bermohon, minta pertolongan. Kalau sedang susah minta diringankan kesusahannya, kalau sedang enak minta diberikan kesabaran agar tidak terlena, kalau sedang sakit minta disembuhkan, kalau sedang ada masalah keluarga minta diselesaikan. Jangan gerasa gerusu. Ada masalah sedikit ributnya ampun-ampunan, minta kepada Allah. Kalau memang takdirnya Allah bilang, ya sudahlah, kalian kayaknya
Tidak usah bareng-bareng tulisan lain ya, tapi jangan sebentar-bentar begitu, sebentar-bentar rame, sebentar rame, itu kurang, ke atasnya kurang. Orang yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah dia menyelesaikan berbagai persoalan. Jangan marah-marah. Marahnya muslim itu 3 hari doang, Bu. Ya, Bu. Ibu-ibu nih ribut sama suaminya 3 hari doang bolehnya. Habis itu dosa. 3 hari nggak dosa, diem-dieman aja nggak apa-apa deh 3 hari. Ya namanya juga itu biasa kan ya. Lagi kesel, udah janji jam 4 pulang, pulangnya jam 4 pagi. Janji jam 4 sore, pulangnya jam 4 pagi. Marah-marah lah, tapi jangan berlebihan. Ya, sampai 3 hari selesai, nanti besok marah lagi nggak apa. Ya, gitu. Itu kalau orang yang akidahnya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menuruti hawa nafsunya, tidak menuruti kekesalannya, tidak menuruti kemarahannya, sehingga hidupnya kayaknya adem-adem aja. Ya. Oke, itu yang pertama, akidah Islamiyah. Yang kedua adalah akhlak. Jadi ketika Rasulullah itu diturunkan, itu sudah disertai firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Ya, ada uswah hasanah, teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tidak berlaku untuk semua orang. Dikasih teladan, enggak lah, biasa aja. Itu tidak. Mungkin ada orang tidak menerima. Karena teladan itu berlaku liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hanya berlaku kepada orang-orang yang yakin bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mempercayai adanya hari akhir. Orang yang tidak percaya kematian, orang tidak percaya akhirat, itu nggak akan percaya, nggak akan berguna. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk 3 orang itu. Apa? Orang yang percaya, yakin bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Suatu saat kita mati kan? Ada nggak sih yang nggak mati? Nggak ada. Suka tidak suka, senang tidak senang, siap apapun tidak siap, semuanya pasti akan mati. Ya kan? Mati. Yang kedua adalah yang percaya bahwa ada hari akhir, ada hari kiamat, ada pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Bahwa nanti apapun yang kita lakukan hari ini, ibu-ibu duduk nih ngaji walaupun ngantuk-ngantuk, ibu mendapatkan apa yang Allah janjikan. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Berarti derajatnya naik. Tapi jangan bilang-bilang. Ntar pulang ngaji ketemu ibu-ibu yang lain, derajat gua lebih tinggi dari lo nih, lo gak ngaji hari ini. Bukan begitu ya. Kita yakini aja di dalam batin kita bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mau mencari ilmu. Kan itu ya, mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang percaya kepada hari akhir. Nanti ketika ada hari pembalasan kita tidak kaget. Oh benar, untung saya dulu sering ngaji, untung saya jadi tahu, kan gitu ya. Dan terakhir, orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, Bu ya. Di rumah berzikir, lagi habis sholat berzikir, lagi senggang sambil WA-an ya, sekali-kali media sosial, sekali-kali zikir. Enggak sama sekali juga kelihatan kuper banget ini orang, enggak ada sama sekali.
ya kan? Tapi sekali-sekali boleh. Tapi banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan usia kita dihabiskan, kapan jatah kita habis. Kita berharap ketika nanti sedang berzikir, sedang mengingat Allah, pas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam posisi husnul khatimah. Ya kan? Dan itu bukan terjadi dengan sendirinya. Kalau orang biasa nonton bola, bisa jadi di lapangan bola. Kalau orang biasa berzikir, mungkin sambil berzikir, ya. Kita berharap itu. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh teladan itu sangat-sangat terasa di dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berkeluarganya, cara bermasyarakat, cara beribadah, semua terlihat. Tapi ada 4 yang dipesankan Allah langsung di dalam Al-Quran. Kan ada yang tadi ya, yang sifatnya bil amal, dengan amal. Orang melihat Rasulullah, oh Rasul sholatnya begitu, diikutin ya. Rasul ngomongnya begitu, diikutin ya kan. Tapi ada yang bil qaul, dengan diomongkan dengan apa? Ada di dalam nas-nas Al-Quran apa? Kalau tadi kita bisa baca di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, sekarang kita coba lihat surat Al-Fat ayat yang ke-29. Itu pernyataan Allah langsung, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini surat Al-Fat ayat yang ke-29 ya. Walladzina ma'ahu. Nah, ini kita nih, dan orang-orang yang bersamanya. Nanti kita akan bersama nih di dunia maupun di akhirat. Asyidda'u 'alal kufar, pertama nih. Jadi orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW itu ciri yang pertama apa? Asyidda'u 'alal kufar. Orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas itu beda dengan keras ya Bu. Sama kita harus tegas kepada anak, tapi jangan keras. Keras itu menyakiti hati, tegas itu menguatkan jiwa, beda. Kalau anak kita jam 8 malam, anak perempuan belum pulang, kita nasehatin dan kita bikin aturan, itu namanya tegas. Tapi kalau anak perempuan jam 8 malam nongkrong kemana-mana, terus kita datang kita maki-maki, itu namanya keras. Yang menyelesaikan masalah yang mana? Yang tegas. Ya, yang keras tuh nggak akan menyelesaikan masalah, buktikan deh. Dia takut di depan mata kita, tapi di belakang dia akan melanggar. Tapi kalau tegas, oke, kamu akan pergi sekolah dari jam 7 sampai jam 4, mama minta kamu jam 5 sudah di rumah. Udah, ikutin. Kalau melanggar, kasih punishment. Oke, karena kamu terlambat, maka kamu harus nyuci piring. Karena kamu terlambat, maka kamu harus ngepel. Itu tegas. Yang dibutuhkan oleh umat Nabi ini bukan orang yang keras, tapi yang tegas. Menegakkan aturan, menegakkan pola hubungan yang baik. Jadi tegas terhadap orang kafir itu bukan berarti memusuhi, bukan berarti menyerang, bukan berarti tidak bekerja sama. Tetap bekerja sama, tetap berkawan. Jadi kita harus bisa hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, tapi bisa menempatkan diri secara tegas. Apa tegasnya? Sudah diajarkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu. Jadi seperti tawaran orang-orang kafir waktu itu datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, udah capek gue ini berantem. Bahasa kitanya,
Udah capek gua ribut, lu kan saudara gua, lu satu kampung sama gua, lu ribut dulu sama gua. Udah deh, sekarang kita berdamai aja. Ngapain? Udah, kalau lu sholat gua ikut sholat, lu ibadah gua ikut ibadah. Tapi kalau gua ibadah, lu ikut ibadah juga ya. Gitu, dicampur-campur. Suruh ke masjid, gereja gitu ya. Itu yang tidak boleh. Jawabannya jelas, lakum dinukum walidin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah, mau peringatan apa silahkan, mau doa apa silahkan. Tapi kita punya doa sendiri, punya peringatan sendiri, punya ibadah sendiri, clear. Gitu ya. Mau di kantor-kantor ya silahkan aja. Mau ada acara silahkan. Itu ya, tegas terhadap orangnya. Bukan keras, bukan memusuhi, bukan nggak mau kerjasama. Itu keliru, ya, itu keliru. Kan Rasulullah berdagang sama orang Yahudi, berdagang sama orang Nasrani, nggak ada masalah. Itu urusan muamalah. Ya, yang kedua adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang dengan sesama. Ini yang kadang suka sedih kita ini. Ada masalah sedikit, yang namanya benturan tuh pasti ada, betul nggak Bu? Yang namanya orang hidup bersama, jalannya bareng, kadang-kadang senggolan, kadang-kadang ada omongan tidak enak. Benturan wajar nggak? Wajar. Yang tidak wajar itu yang tidak ruhama ubainahum, tidak berkasih sayang dengan sesamanya. Ribut, sedikit-sedikit ada masalah dipanjang-panjangin, nggak pernah diselesaikan. Gesekan sama teman, musuhan seumur hidup, itu yang tidak boleh. Bukan umat Nabi. Umat Nabi itu kalau sama muslim ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan sesamanya. Ya kan? Makanya ajaran tentang berbagi makanan, berkirim salam, berkunjung ke tetangga, bagi-bagi ada oleh-oleh dari kampung, bagi-bagi tetangga, itu bagian dari ruhama ubainahum. Ini akhlaknya. Ya, akhlaknya. Nah, yang ketiga, waktunya tinggal 5 menit. Yang ketiga, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Jadi mereka itu kalau berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, ikhlas. Bukan untuk mendapatkan pujian orang, untuk mendapatkan penghargaan, itu nggak penting. Kalau dikasih sih oke-oke aja, ya kan, namanya dikasih penghargaan, oke, pulang dikasih kisah, oke, dapat snack, oke, nggak apa-apa. Tapi orang yang menjadi bagian dari umat Rasul yang akan menjadi bersama beliau itu apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Ia orientasinya untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya kan? Nah, baru yang keempat, apa sih? Mahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak pada wajah mereka tanda-tanda bekas sujud. Yang seperti apa tanda bekas sujud? Yang hitam-hitam? Bukan, itu karena hitam aja kebetulan, karena saking rajinnya. Itu juga hilang. Emang kalau orang udah mati ininya masih ada? Kan dia di tanah. Betul ya, Pak? Bukan itu. Yang dimaksudkan itu adalah ada bekas sujudnya. Itu apa? Kelakuannya beda dong. Dikatakan orang yang sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau habis sholat ya jangan ngambil sendal orang, jangan ngambil hak orang, jangan bikin susah orang, jangan ngomongin orang seenaknya, jangan memfitnah orang, jangan mengkat karir orang, kan begitu. Saya udah 2 kali sendal saya hilang di sini. Sendal saya hilang, ya kan? Jumatan hilang, subuhan hilang. Wah, ini mungkin lupa pakai, mudah-mudahan dibalikin lagi. Tapi udah 2 minggu nggak balik-balik, ya. Nah, itu contohnya. Bagaimana orang yang sholat itu harus ada perubahan. Kalau ibu-ibu nih,
lagi ribut nih sama suaminya, nih lagi ribut nih, habis sholat jangan ribut lagi. Itu berarti sholatnya tidak ada bekasnya. Genjatan senjata, udah jeda separuh mainan, nanti habis sholat kita lanjutkan lagi. Seru juga ya. Tapi itu tidak nampak bekas sholatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, makanya Rasulullah itu menyuruh apa? Kalau engkau sedang marah, apa yang dilakukan? Pertama apa? Pertama ambil air wudhu. Karena air wudhu itu, orang wudhu pasti baca bismillah dong, pasti baca doa wudhu dong. Air yang mengguyur, orang marah itu kan mukanya merah ya. Merah itu api, api itu iblis. Sebenarnya kalau ibu-ibu marah itu wajar. Kenapa? Karena di dalam sifat kita ada keiblisan. Bahan kita memang ada. Manusia kan apa? Dari ruh Allah yang suci ditambah tanah yang kotor. Jadi ada kotornya. Jadi wajar. Orang tuh nggak ada yang bersih-bersih semua. Orang nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah. Dia baik sekali. Bohong. Di depan kita aja, di rumah kan nggak tahu, ya kan? Pasti ada marahnya, ada apanya, wajar. Tapi yang mengikuti kemarahan karena bujukan iblis itu yang keliru. Makanya apa? Dibasuh dengan air wudhu, iblisnya kabur, selesai marahnya. Habis wudhu kan sholat, dengan sholat harusnya selesai. Kalau masih kesal wajar kan, boleh 3 hari. Ya kan, tapi ngomel-ngomelnya udah selesai. Kalau habis sholat masih ngomel-ngomel lagi, berarti sholatnya tidak berbekas, nanti sholat lagi, ya, seperti itu. Nah, jadi fadlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mudah-mudahan 4 ini, kalau tadi akidah ya 1 ya, yang kedua 4 ini, pertama adalah tegas terhadap orang kafir, yang kedua berkasih sayang terhadap sesama muslim, yang ketiga senantiasa ikhlas dalam berbuat hanya mencari ridha Allah, yang keempat ada bekas sujud yang nampak dalam perilaku kita, yaitu senantiasa terjauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Demikian ibu-ibu sekalian, kajian kita pada sore hari ini, akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan juga akhlak yang terpuji yang mudah-mudahan bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi sabil haq wa taufiq wal hidayah. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.